Ya sebenarnya ada ya orang yang lain yang lebih hancur. Gue juga tidak ingin euforia tentang kehancuran keuangan gue ya. Cuman ya ketika keuangan tidak dimanage dengan baik, ada ya pasti. Apalagi kita punya kebiasaan-kebiasaan yang konsumtif dan juga hobi-hobi yang pengeluarannya gede. Dulu kan judi tuh gue nggak hobi kan, gue suka main judi gitu. Dari kecil-kecil lama-lama gede, lama-lama habis. Makanya belajar dari pengalaman gue ini, gue akan selalu mengetahui orang-orang yang berada di fase itu. Karena gue bilang kelar hidup lo. Karena habis, gue tuh beruntung aja, gue selalu bilang gue tuh ditolong sama Tuhan, dikasih kesempatan kedua dari rezeki dan dikasih istri yang bisa ngatur keuangan. Kalau enggak, habis juga gue. Jadi masa laki-laki yang tidak bisa mengatur keuangan kayak gue, pasti itu semuanya. Kerugian paling besar mungkin pernah Itu sampai berapa puluh M itu yang gue main judi habis. Dulu pernah cerita di podcast di YouTube-nya siapa gitu. Aduh, kadang-kadang tuh gue nyesel banget, kayak kesempatan tuh nggak datang dua kali kan sebenarnya. Jadi uang itu kalau dikelola dengan baik, mungkin sekarang ini gue masalah financial nggak terlalu akan mikir banget gitu. Untungnya gue dikasih kesempatan kedua dan ada istri gue yang bisa bantu gue mengelola financial dengan baik. itu berapa lama bang tenggelam dalam judi? Waduh, Dan lama. Sadarnya pada saat uang habis. Semua orang akan sadar kalau uangnya udah nggak ada dan nggak ada lagi yang bisa dijual gitu. Kalau dia bisa jual istrinya, dijual istrinya. Beneran, apalagi lu kalau terlibat judi habis gitu. Dan psikologi lu itu udah dipengaruhi dengan satu kebiasaan bahwa segini doang, siapa tahu balik lagi segini doang. Dan biasanya itu terjadi pada orang-orang yang tidak produktif, yang biasanya cuman nganggurnya banyak gitu kan. Nah itu udah tuh, karena banyak nganggur ya kan, iseng pinjem. Jangan lu pinjemin duit ya orang-orang yang suka main judi ini, gue kasih tau sama semua. Lu artinya membantu dia terjerumus lebih jauh. Bang, tadi kan bilang yang MM-an itu dalam bentuk uang tabungan atau memang aset? Tabungan. Aset sih untungnya enggak, karena aset waktu itu dipegang sama nyokap. Jadi gue nggak berani minta sama dia. Tapi kalau semua yang dipegang sama kita, ketika kita kecanduan begituan pasti kita pakai. Yang bikin lu candu tuh judi ya, terus narkoba. Narkoba tuh mainnya di saraf tuh. Terus kemudian perempuan ya. Iya, tapi perempuan sih nggak semahal dua ini nih. Iya kan, karena perempuan itu murah hati dia ya. Walaupun sudah disakiti masih aja dia ingin membiarkan dia kembali ya. Terus apalagi ya yang gede itu sih. Ya itu sih. Kalau alkohol sih enggak sih, karena alkohol kan ketika lambungnya udah masalah dia pasti stop kan ya. Itu sih. Yang bikin bangkit lagi mungkin gimana bang? Dan Yang bikin bangkit lagi. akhirnya, Bikin bangkit lagi tuh apa ya? Waktu itu adalah momen-momen dimana akhirnya sadar sendiri sih sebenarnya. Kayaknya adalah beberapa orang kayak sadar sendiri juga, akhirnya capek juga gitu. Gue juga ngalamin kayak gitu sampai akhirnya gue pikir, aduh udah deh cukup deh, capek deh gitu. Bang Desu besok 17-an nih, 17 Agustus. Gimana sih Bang Desu maknanya 17 Agustus lah gitu? Mana ya, lu mau jujur-jujuran deh. Ya kalau dengan usia gue, dengan hidup gue selalu kayak ya udah 17 Agustus aja gitu ya kan. Ya udah pengibaran bendera, ya udah ada lomba-lomba, ya begitu aja gue mah pasti. Cuman gue kan melihat pasti kan 17 Agustus itu ajang ngumpul, silaturahmi, ikut lomba, happy-happy, merayakan kemerdekaan Indonesia yang punya arti yang sangat dalam lah untuk kita, di mana kita mengalami penjajahan hampir 350 tahun sama Belanda, tambah sama Jepang 3,5 tahun. Itu kan tidak dirasakan mungkin sama geng-geng yang sekarang gitu. Dan gue juga ngerasa bahwa permasalahan politik dan juga demokrasi di Indonesia ini sangat mempengaruhi nasionalisme seseorang, terutama tentang benturan-benturan yang sering terjadi dari banyak faktor gitu loh. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, permasalahan agama yang terbentur, dan banyak hal lain yang dibiarkan terjadi di Indonesia itu membuat gue melihat 17 Agustus itu udah maknanya udah beda banget sama dulu waktu gue masih kecil. 17 Agustus di masa kita kecil itu punya meaning yang lebih deep aja gitu. Kalau sekarang ya udah hari kemerdekaan aja gitu. Ya semoga bisa kembali ke masa-masa itulah dimana kita melihat 17 Agustus itu bukan hari yang mudah loh untuk bisa sampai di titik itu. Makna merdeka bang buat abang sendiri? Buat saya merdeka, kita bisa tidak terikat oleh ketakutan kita. Itu merdeka. Bang kalau 17-an biasanya ada agenda apa sih kalau dari bang Desu? Aku ya? Yang lomba-lomba atau Lu mau lomba apa? Bagi duit ya? materi? Gue tanya anak-anak gue deh.
Iya, ikut semua. Saya mah tergantung anak buah gua happy lah. Nanti kita bikin lomba-lombaan lah. Soalnya kan gua orang kerja ya. Gua kan nggak terlalu main di komplek gitu. Tapi kalau biasanya ada ya, kalau gua rasa ada waktu gua ikut-ikut aja. Seru aja sih kalau buat bapak-bapak kayak gua makan kerupuk, lomba masukin apa kan lucu aja gitu. Biasanya tapi gimana kalau tahun-tahun kemarin? Tonton Yang kemarin, yang gue lagi kerja. Biasanya 17 Agustus gue lagi kerja. Besok tuh 17 ya? Bukan besok ya? Besok tapi Iya. Gue sih kerja nggak banyak sih. Kayaknya bisa lah ikut-ikut perlombaan apa gitu. waktu kecil mungkin Bang, lomba-lomba yang lu sukai atau lu Atau jagoin yang berkesan Gue waktu kecil tuh nggak pernah ikut lomba. Gue minder cuy. Soalnya gue nggak punya rumah kan. Jadi gue numpang-numpang gitu. Jadi kan kalau biasa lomba-lomba itu kan dari rumah mana kan. Ini gue bingung lagi rumah gue di mana ya Sekarang lu gue. ada lomba dong Bang. Sekarang gue yang adain ya. Nih, nanti gue bikin buat kru-kru gue. Kita bagi-bagi 50 juta rupiah ya. Dalam bentuk harapan. Keras Bang, Indo lagi aja Bang. Apa lagi? Bang, Biel Bang, tahun ini Biel. kan ada Biel nih, Iya. 17-an nih. Barangkali mau dandanin Dan dari nama. 17-an, Gue main masih tentara bingung nih gitu. Biel mau dijadiin bahan konten apa enggak ya? Nah, ini kayaknya masih kadang selalu lu pernah bilang kan katanya belum mau Iya. nafsu juga gitu. Kayaknya gemesin juga gitu. Kalau lu lihat Biel sekarang tuh lucu banget kan. Ya mungkin karena gue bapaknya juga ya. Cuma gue nggak mau over eksploitasi buat anak gue aja sih. Karena gue ngerasa kan dia masih belum tahu banyak hal. Dan gue nggak pengen dia akhirnya kita eksploitasi gara-gara masalah mau cari duit gitu-gitu kan. Jadi gue masih coba be wise aja. Ya kalau gue lihat oke, ya bolehlah dia ikut-ikut di kontes sekali-sekali gitu. Tapi kalau enggak janganlah gitu. So far ada kegiatan BL atau apa namanya yang bikin kayak kaget nggak sih, kayak oh ternyata bayi bisa gini, Oh, iya. bikin amazed gitu. Pertanyaan lu bagus banget. Jadi Biel ini rambutnya kan tebel untuk anak usia yang belum sebulan. Terus lehernya udah bisa begini. Itu cepet banget. Dan gue panik cuy. Karena setahu gue kan lembek ya. Jadi kan begitu dia begini gue langsung begini. Tapi dia baik-baik aja. Dia bisa tahan gitu. Terus dia begini. Terus dia begini. Terus dia bisa tidur miring cuy. Iya. Dia bingung ya. Jadi kan gini terlentang kan. Dia gini tidur gini. Itu tidur gitu. Bisa gitu. Ya siapa tuh kalau bukan Bang? Kayak gue sih memang kata istri gue kayak gue. Terus dia itu bisa lompat. Jadi kan dia kalau tidur terlentang gitu, kalau pas digantiin bajunya, kan ada mejanya tuh. Itu harus diperhatiin baik-baik. Karena dia akan lompat, dia ngedorong kaki bawahnya gitu. Dok, dia bisa mental ke sono cuy. Gue kaget itu, mbaknya juga kaget, istri gue kaget. Gitu. Karena jauh, karena kuat kakinya. Itulah beberapa hal uniknya Biel so far ya. Nah, Ikutnya pakai Bang Biel juga nggak sih pakai asupan vaksin? iya, baru tadi vaksin polio kedua. Iya, berarti lu udah ngerti nih ya poliasa. Mulai paham, karena gue akhirnya mempelajari suatu hal yang tidak pernah gue pelajari. Gue tuh udah cukup kenyang ya sama hidup gue sebagai laki-laki dengan kesinggelan gue. Gue kan ngulik cukup banyak ya masalah hidup gue dengan kelaki-lakian gue ya. Oh. Jadi gue ngerasa suatu hal yang tidak penting buat bapak-bapak itu menjadi penting aja buat gue. Kayak oh ada ya bayi di polio. Dan buat cewek itu kan penting. Buat bapak-bapak biasanya nggak tahu. Tapi buat gue menjadi penting aja. Dan gue nggak berusaha untuk membuat image bahwa gue bapak yang baik ya. Gue bukan bapak yang baik. Gue belajar untuk jadi bapak yang ya sebaik-baiknya aja. Tapi Bang Desu sampai punya dokter spesialis sendiri nggak sih? Maksudnya untuk konsul aja? Oh, atau nggak ada. ganti-ganti atau lebih ini aja? Dokter gitu? sendiri. Kita dokter mah yang mana aja yang baik bagus lah. Semua dokter kan pasti punya kelebihan dan kita nggak mau terlalu mengeksklusifkan hidup kami, anak kami, karena menurut saya itu nggak baik buat perkembangan mental dia. Dia harus belajar untuk hidup apa adanya aja, kenyataan hidup seberat apapun itu, gitu. Bang, ya drama ditindik dulu Bang. Udah ditindik belum? Oh iya udah, dia baru 2 hari kan ditindik langsung kata dokternya kalau mau tindik sekarang. Karena pada saat itu dia belum berasa terlalu sakit katanya pas berapa hari itu 2 hari atau 3 hari gitu. Terus akhirnya gue bilang ya udah tindik aja, gue bilang beli yang apa emasnya antingnya yang nggak alergi gitu, yang bulat gitu, yang dianya juga hati-hati alergi lah gitu, udah tindik. Jadi lucu aja gitu. Tadinya mau nyari dragon yang nggak ketemu jadi beruang mbak, beruang apa sapi ya. Ya udahlah nggak apa-apa lucu aja gitu. Ci Olivia gimana? Hmm? Ci Olivia gimana ngeliat anaknya ditindik? Drama-drama nggak tahu? Enggak sih Ciolip mah. Ciolip mah orangnya juga nyantai gitu.
kita apa ya, kita nggak terlalu gimana sama anak gitu loh. Malah apa lagi namanya, kita tuh kayak nggak mau terlalu overprotective atau terlalu apa ya, over karena care-nya yang berlebihan gitu, nggak bagus gitu. Secukupnya aja. Bang, tahu nggak sih agenda selanjutnya imunisasinya apa? Saya tahu nih. Hepatitis kalau gua nggak salah ya, hepatitis ya. Hepatitis. Yo, Bang, lu jangan ngetes gua. Kan itu berapa hepatitis nanti? Hah? Berapa lama lagi nanti hepatitis? Maksudnya berapa Gua nggak tahu berapa minggu lagi ya. Kalau minggunya Olive yang tahu. kayak gitu tuh Ci Olive selalu ngajak papanya nggak sih, pas selalu ngingetin lu besok anak kita vaksin. Dan lu Kalau selalu- gua nggak kerja dia ngajak. Kalau gua kerja nggak mungkin, karena kan gua ada di tempat lain gitu. Paling gua video call doang. Gimana, udah hepatitis udah ini vaksin belum segala macam. Udah nih, kalau nggak dia video terus dia kirim. Jadi update terus ke gua, walaupun gua nggak minta dia update gitu. jadi papa menyusui juga nggak sih? Iya, gue kemarin coba menyusui, ASI gue nggak keluar cuman ya. Gue udah minum susu lagi. Boleh gimana? Dia bagus ya ASInya. Sekarang tuh si Biel tuh kan, oh ini fakta menarik juga. Jadi Biel itu baru seminggu usianya. Dia minum susunya itu udah 125 mili per kali minum, sekali minum. Jadi standarnya anak usia begitu tuh cuma 50 mili, paling gede di 125, dan itu sampai sekarang. Jadi kita ini kesulitan karena Olive tuh ASINya cuma keluar 80 sampai 100 kali dipompa. Jadi mau nggak mau harus dibantu sama sufor dikit sufor. Kita kan nggak mau dia terlalu sufor ya. Jadi mau nggak mau, karena anaknya kalau udah lapar, coba lu lawan. Keras anaknya cuy, dia kalau mau sesuatu mau cuy, dan kalau dia udah dapat ya udah dia tenang. Gitu. Ada kesulitan DBF mungkin? Apa itu DB? Apa DB? Menyusui langsung. Menyusui Oh, secara langsung. menyusui istilahnya ya. Tidak ada sih, yang awal-awal sih aman, yang sekarang aman. Sekarang makin lancar sih susunya. Itu aman sih semuanya. Berarti perhatikan makanan-makanan kayak Olive juga nggak sih, Bang? Ya, makan capo Olive. Jadi karena gini, akhirnya saya ngerti kalau misalnya ke ibunya ini secara kesehatan makanannya itu dan juga secara mental itu mempengaruhi ASINya. Sehingga kalau si bayi ini orang tuanya kenapa-napa, si ibunya anaknya juga kenapa-napa gitu. Itu kemarin istriku alergi kan, tiba-tiba si babynya juga ikut alergi gara-gara ASINya katanya. Makanya dia panik tuh, dia langsung ke dokter gitu. Kata dokter sih fine-fine aja. Karena sepengaruh itu ternyata. Jadi apa yang dimakan sama si istri itu pengaruh banget untuk tumbuh kembang si bayi di usia yang paling penting itu gitu. Jadi dia makan makanan yang kalau istilah kita tuh ciaput, makanan Chinese yang banyak gizi aja gitu. Dan dia cukup disiplin. Karena apa ya, Olive itu selalu ingin ngasih yang terbaik buat anaknya pasti. Cuma gue selalu ingetin sama dia, yang terbaik buat anakmu bukan berarti yang terbaik buat jalan hidupnya juga. Jangan terlalu over lah, secukupnya aja. Banyak kok anak-anak di luar sana yang berkekurangan malah hidupnya menjadi bagus ke depan. Jangan terlalu dimanja aja anaknya. Dan jangan lupa, you need to be happy. Karena punya anak itu bukan berarti lu melupakan bahwa lu perlu rawat kulit lu perlu rawat rambut lu perlu urut have fun gitu, me time gitu. Jangan everything about babynya masih baru lahir cuy. Iya, dia masih lama bertumbuh kembangnya, udahlah take your time lah gitu. Kadang-kadang istri kan suka lupa gitu. Iyalah, ini cewek cepet ya, Bang. Iya, pakai suami ngingetin gitu loh. Oke, Bang, ini kita tahu nih, lagi rame cowoknya ini setia banget Bang dari pacaran sampai akhirnya tetap ceweknya ini kanker ovarium kalau nggak salah di gue ya. Kanker aja sakit ya. Terus abis itu Segmennya. abis itu didampingin terus, bahkan dia udah tahu ceweknya sakit sampai lumpuh tetap dinikahin Bang. Tadi kan lo lihat kan videonya tuh, Iya. kemo segala macam. Ini dari sehat, dari masih cantik gitu loh Bang. Sementara kan di isu di luar sana banyak banget pria lagi bejat-bejat nih Bang. Tapi masih ada loh pria kayak gini. Ada, gue percaya ada, tapi tidak banyak ya pria yang kayak siapa sih, ada namanya nggak dia? Pengen ngundang ini podcast kayak seru ya. Gue belum tahu namanya sih. Namanya siapa Sampai sih? sakit dan akhirnya menikahi, tetap dinikahi. Ini kayak Belum ini ada sakit Bang. namanya di situ. Aduh seru banget. Antara gue coba suruh riset. Ya, Menurut gue laki-laki kayak begitu ada, tapi langka. Dan gue pun nggak yakin gue bisa kayak dia. Karena ini cinta yang tulus, kalau gue bilang bukan cinta yang hanya sekedar ingin memiliki.
Dan buat gue nih laki-laki memang terpilih aja buat si wanita. Dan kisahnya dia menurut gue inspiratif banget. Gue pengen ngundang jadinya karena gimana ya, dia udah tahu calon istrinya sakit, tetap dia nikahin, dia mau fight sama-sama, tapi tidak berakhir happy ending. Gimana ya perasaan dia ya? Ih bagus lagi. Ngeliat ceweknya dari cantik sampai bener-bener Iya gue lihat tadi fotonya dari cantik sampai kurus kan, kayak kering banget tuh badannya gitu. Aduh. That's life. Gue yakin pengalaman itu adalah harta berharga buat hidup si laki-laki juga dan si wanita yang udah berpulang sih akhirnya. satu pertanyaan gue bang, ini kan banyak banget isu banyak dosa laki-laki justru yang lagi viral yang brengsek-brengsek. Yang kemarin nonjok istrinya. Terus ini tentang tapi bayinya. keluarlah isu ini jadi bikin lu sebagai laki-laki juga kita nggak semuanya gitu loh. Oh, untuk ras laki-laki. Jadi Banyak yang pas isu nih jadi sama laki-laki. ras laki-laki itu banyak yang bangsat ya. Tapi banyak juga yang baik. Cuma lebih banyak yang bangsat ya. Tidak apa-apa ya, terus sensor aja. Jadi saya pun pernah bangsat, tapi saya kan cukup akhirnya berhenti. Ada juga yang tidak berhenti-berhenti. Ada juga yang baik jadi bangsat, iya kan? Jadi buat perempuan jangan dikotak-kotakan untuk laki-laki, dan juga jangan akhirnya kalian trauma dengan kisah cinta kalian di masa lalu kemudian membebankan trauma kalian kepada pasangan kalian yang berikutnya. Nggak adil. Karena setiap laki-laki itu kita nilai berdasarkan dianya, jangan kita pukul rata gitu, supaya kalian memilih sesuatu itu tidak kemakan dengan asumsi kalian. Karena kalian pilih pasangan hidup gitu loh, jangan pilih sampah. Makasih ya.